2, 1. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pemirsa cantiknya melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Ramadan ini sebuah bulan yang Allah muliakan, di mana di bulan ini Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Pemirsa cantik muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita dalami, yang perlu kita pelajari dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Ada satu penelitian yang menjelaskan bahwa Ramadan ini sebuah ibadah yang dilakukan di siang hari dengan berpuasa, dan merupakan kewajiban bagi orang Islam, merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Namun di balik kewajiban ini ada satu hal yang paling penting untuk diingat oleh umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu ternyata berpuasa ini akan menjadikan kita sehat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sumu antasihu," berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Hadis Rasulullah ini ternyata dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, sehingga muncullah pembenaran dan kebenaran daripada hadis ini. Setelah diselidiki oleh ahli-ahli medis, ternyata betul, dengan kita berpuasa kita menjadi sehat. Dengan kita melakukan pengistirahatan alat-alat pencernaan kita, kita menjadi sehat. Ternyata di tubuh kita ini persis sama seperti sebuah pabrik. Yang pabrik itu ada peralatan-peralatan. Kalaulah seandainya kita analogikan seperti kilang padi, maka ada yang menghancurkan padi, ada yang bersihkan padi, ada nanti yang membuang daripada kulit-kulit padi tersebut. Ternyata tubuh kita persis seperti itu. Mulut ini perlu diistirahatkan. Maka Allah berikan konsep, metode bagaimana kita mengistirahatkan tubuh kita. Tidak lama, dalam 12 bulan itu hanya 11 bulan yang Allah perintahkan untuk mengistirahatkan alat-alat pencernaan kita. Ketika kita mulai dari mulut ini, setiap makanan yang mesti masuk ke perut mesti melewati mulut, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, itu sudah lain. Tapi selama kita normal, mulut masih mampu berfungsi, masih gigi masih mampu mengunyah, ini setiap makanan mesti melewati mulut. Maka ketika makanan apapun bentuk, yang dingin, yang panas, setengah panas, mesti melalui mulut. Maka ketika yang dingin lewat mulut, digigit oleh gigi, sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan seumur hidup kita. Bayangkan, gigi saja perlu sehat dia.
Makanya kalau tiap hari kita mengkonsumsi es, sesuatu yang dingin, gigi ini akan jadi rusak juga, tidak sehat. Dan gigi ini apapun yang kita makan perlu dibersihin, perlu dibersihkan, gosok gigi. Nah, maka kalau gigi nggak digosok-gosok juga akan munculnya kerang gigi, munculnya penyakit-penyakit di gigi. Dengan berpuasa, gigi saja insya Allah bisa sehat. Kerongkongan juga seperti itu, karena ini kerongkongan bahagian rute yang mesti dilewati oleh makanan yang akan masuk ke perut. Makanya tidak jarang kita lihat ada orang yang penyakit radang kerongkongan, sering makan dingin. Maka di bulan Ramadan dilarang kita makan. Berbuka saja dilarang dengan yang dingin-dingin. Makanya berbuka ala Rasulullah itu, Rasulullah memberikan hukum sunat. Kalau kita berbuka itu paling tidak dengan kurma basah. Karena ternyata dari kurma itu berbagai macam obat yang ada dalam buah kurma. Sebutir kurma saja boleh, kata Rasulullah. Makanya kalau kita lihat dalam fikih, wa yusannu ay yuftira bit tamarin, disunatkan bahwa berbuka itu dengan kurma basah. Jika tidak ada, baru bimain, dengan air. Ini bukti apa? Ternyata kerongkongan saja bisa sakit, tapi dengan berpuasa insya Allah sehat. Masuk lagi ke dalam alat pencernaan, ke perut, usus kecil, usus besar, berbagai macam alat-alat pencernaan yang lain, butuh istirahat. Maka ternyata setelah diselidiki, benar apa yang Rasulullah sabdakan, sumu antasihu, berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Jadi kenapa kita umat Islam ragu terhadap konsep berpuasa ini? Ya, maka kita mesti menjaga ibadah puasa ini, supaya dengan berpuasa ini menyehatkan tubuh kita. Kita mesti menjaga makanan di bulan Ramadan, karena dengan kita makan yang sehat-sehat, yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, maka kita menjadi sehat. Makanya tidak ada orang yang berani mengkomplain bahwa puasa itu menjadikan kita tidak sehat. Malah sudah jelas dan sudah terbukti bahwa dengan berpuasa itu kita akan menjadi sehat. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan ini menjadikan tubuh kita menjadi bugar, pikiran kita menjadi sehat. Pikiran juga bisa sehat dengan berpuasa. Karena kalau perut terisi penuh, oksigennya naik ke kepala, naik ke otak, maka otak menjadi buntu. Tapi ketika kita ikuti pola makan Rasulullah, jadikan perutmu itu menjadi 3 bahagian, sepertiganya air, sepertiganya makanan, sepertiganya angin, maka insya Allah perut jadi sehat, otak kita jadi sehat. Tapi kalau perut nggak kita jaga, kita masukkan makanan, kita konsumsi makanan tanpa ada aturan, perut nggak sehat, maka pikiran kita juga menjadi tidak sehat. Maka bukan sekali penelitian dilakukan tentang berpuasa ini sehat, malah berkali-kali oleh para pakar dan ilmuwan yang menyelidiki tentang benar atau tentang kebenaran hadis Rasulullah yang ada anjuran berpuasa, bahwa puasa itu menyehatkan kita. Mudah-mudahan mari kita mengajak anak kita, keluarga kita, tetangga kita, handai tolan kita untuk terus melaksanakan ibadah puasa dengan benar, terus melakukan ibadah qiyamul lail dengan benar, supaya ketika Ramadan meninggalkan kita, bahtera kita ini kita penuhi dengan berbagai hal-hal yang positif. Dan kita berdoa pada Allah, apapun yang terjadi di negeri kita, penyakit yang melanda negeri kita, kerusuhan yang melanda negeri kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan, memulihkan, menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur ghafur, yang aman, damai, tentram, sehat masyarakatnya daripada berbagai macam penyakit. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi